Kata orang, dunia perkuliahan itu menyenangkan. Bahkan sejak SMA, teman-teman selalu memimpikan indahnya duduk di bangku kuliah. Kamu bisa bebas untuk bergerak dan berekspresi. Tapi apa yang mereka katakan itu benar? Apa cuma aku yang merasakan lukanya? Beginilah kisahku. Terlihat tragis, tapi aku harus bertahan. Dunia kuliah ini kejam mencekikku. Mereka yang punya kuasa melihat sinis kepadaku. Apa aku salah untuk hadir di antara mereka? Aku, gadis biasa dari desa yang berjuang untuk mengejar cita. Namaku Serilia Anissa. Lahir dari sebuah kampung, bukan kampung yang maju, tapi sangat nyaman. Aku juga bukan berasal dari keluarga yang bisa membeli semuanya, tapi keluargaku hangat. Kata bapak, harus tetap bersyukur kepada Allah sebab sampai ini aku masih diberi kesempatan untuk melihat dunia. Namun, saat aku menerima pengumuman lulus beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di tengah kota, kehangatan keluargaku seolah sirna. Orang tuaku menentang. Bapak selalu mengatakan kehidupan kota jahat. Bapak tidak mau aku merasakan kesusahan. Tapi insya Allah, aku percaya Allah bakal selalu melindungiku. Seri, kamu kenapa? Maaf, aku ngelamun. Ada yang kamu pikirin kak, atau ada yang gangguin kamu? Enggak kok, nggak apa-apa. Kalau gitu, ayo, kan hari ini ada kerja kelompok. Orang Fitri sama yang lain udah nungguin tuh. Oh iya, tugas eksperimen sosial itu kan? Iya. Ayo deh sebelum kita telat. Eva, kamu mau bantuin aku nggak untuk ngerjain si Norak itu? Kamu tahu kan, dia itu kayak kesayangan dosen banget. Dia tuh kayak dibujukin terus sama dosen. Kamu nggak kesel liat dia kecentilan kayak gitu sama dosen? Lah ya kamu, dia kan pintar. Lagian aku juga gak mau, kasihan dianya. Lah, kamu nggak mau bantu aku? Iya nggak apa-apa sih. Kamu tahu kan ya, papa kamu itu kerja di perusahaan papa aku. Otomatis aku bisa dengan gampang nyuruh teman-teman ini semua nggak usah temanan sama kamu. Lagian kerja kamu tuh cuma nurut aja kok. Aku cuma mau ya dia tuh kesiksa depan mata aku. Aduh, ya lihat dong kalau jalan. Iya maaf. Hati-hati, hati-hati. Jangan pakai mata ya. Kalian gak apa-apa? Bohong. Emang rese banget tuh orang. Sabar ya Seril, dia emang gitu orangnya. Ngomong-ngomong kalian udah siap tugas kelompoknya? Belum sih. Ini kami baru mau ngerjain. Kelompok kamu udah selesai? Kelompok aku belum keluar nih. Kemarin aku ketiduran di kelas, jadi nggak tahu. Ada yang mau kami bantuin nggak? Oh boleh. Tapi selesai sholat ya, soalnya kami mau sholat dulu, baru nanti kita kerjain bareng. Oh ya udah, aku duluan ya. Terima Ya, kasih. dadah. Umi curhat dong. Si paling suci, ampun dah. Tentu kali kok. Kak. Itu Iya. ada kertas loh di belakang. Kertas. Oh, ya Allah, makasih ya. Segar, sebisanya aku nggak sadar. Sama-sama ya kak. Assalamualaikum, Bim. Maaf ya, kami baru datang. Maaf kami telat. Oh ya nggak apa-apa Seril, Fitri sama Ica juga udah kesana ya. Gimana kalau kita nyusul? Baby gimana persiapannya? Udah kok, tinggal rekam aja nih mah. Maaf dia ya. Kalau gitu ayo kita nyusul sekarang aja yuk. Oke. Halo semuanya, aku Fitri dan ini teman aku Ica. Nah hari ini kita bakal ngerjain tugas eksperimen sosial nih. Nah jadi apa pendapat
marak terjadi khususnya di lingkungan pendidikan. Keempat, di mana harusnya kita mendapatkan pendidikan karakter dan juga menimba ilmu dengan baik. Nah, mari kita cari pendapat orang-orang nih. Check it out! Si Ica dan Fitri. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi wawancara. Jadi di sini aku mau mewawancarai salah satu mahasiswa di fakultas ini. Yuk. Selamat pagi, Bang. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Nah, jadi di sini aku punya beberapa pertanyaan mengenai toleransi dan bullying. Sebelumnya, boleh perkenalin nggak namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Yusuf. Saya berasal dari angkatan 19, jurusan hukum. Nah, pertanyaan pertama, menurut Abang, apa itu toleransi? Dan apa pendapat Abang mengenai bullying? Toleransi itu menurut saya adalah sikap saling menghargai di antara perbedaan-perbedaan yang ada seperti itu. Jadinya, toleransi itu bukan sekedar kita menghormati orang lain, tidak mengganggu orang lain, itu masih belum toleransi. Toleransi itu adalah sikap yang kita implementasikan setiap harinya begitu. Seperti misalnya tidak berkata buruk di sosial media ketika kita melihat opini yang berseberangan, atau seperti kita memiliki pendirian yang menghargai pendapat orang lain begitu. Jadinya bukan sekedar menghormati perbedaan, akan tetapi juga menghargai pikiran-pikiran manusia lain seperti itu. Oke, baik. Pendapat Abang mengenai bullying? Menurut saya yang sering kita hakimi sebagai bullying sekarang itu kurang tepat. Karena bullying itu merupakan sebuah hasil dari ekosistem yang juga menormalisasi kekerasan seperti itu. Jadinya ketika kita menghukum anak-anak bandel nih, misalnya menghukum anak-anak bandel yang suka membuli, itu sebenarnya tidak tepat solusinya. Karena permasalahan itu ada di lingkungan anak tersebut, di mana mereka hidup di dalam lingkungan yang menormalisasi kekerasan begitu untuk mencapai suatu status sosial tertentu. Oke, benar. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Abang, apakah toleransi di Indonesia sudah benar-benar dilakukan dengan baik? Menurut saya kita masih menghargai kebudayaan yang sangat mirip dengan kita. Kita masih belum bisa menerima opini orang lain. Contohnya seperti ya, misalnya saya itu kan fans Juventus ya, Mbak. Kalau misalnya saya ngelihat ada yang ngejek AC Milan gitu, saya diam-diam aja gitu. Dan itu berarti kan saya hanya menghargai apa yang menjadi apa yang saya hormati saja, apa yang saya sukai. Tapi ketika orang lain diserang, saya tidak berbuat apa-apa seperti itu. Nah, menurut saya Indonesia masih belum bisa menerapkan itu. Kita hanya mencintai sesuatu yang dekat dengan kita dan kita tidak mencintai orang yang berseberangan dengan kita. Oh, seperti itu. Terima kasih Bang atas pendapatnya. Selamat pagi. Bullying itu menurutku suatu tindakan penindasan yang paling tercela, karena pelaku itu dia menindas korban yang dianggapnya lemah. Jadi parahnya lagi, pembulian itu terjadi di mana-mana, baik itu di wilayah kampus, sekolah, lingkungan sekitar, maupun bahkan di lingkungan keluarga. Seperti contoh, seperti yang sering kita alami lah, orang tua kita sering membanding-bandingkan kita dengan anak tetangga. Menurut Abang itu suatu bentuk pembulian. Oke Bang, aku punya pertanyaan terakhir nih. Menurut Abang, Indonesia udah benar-benar melaksanain yang namanya toleransi? Menurutku sudah terlaksana tapi belum maksimal, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap agama ras dan sukunya itu yang terbaik. Nah, jadi menurut saya kita harus mengingat pesan dari Bung Karno. Kalau kita jadi Islam, jangan jadi Arab. Kalau kita jadi Kristen, jangan jadi Yahudi. Kalau kita jadi Hindu, jangan jadi India. Oke, baik. Terima kasih ya Bang atas pendapatnya. Selamat pagi. Selamat pagi Bang. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Oh boleh, apa tuh? Oke, sebelumnya siapa nih nama Abang? Nama Bang Ahmad, Dari Stambuk? Stambuk 20. Oke, jadi kita punya beberapa pertanyaan nih mengenai bullying dan toleransi. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira apa sih pendapat Abang tentang bullying, dan menurut Abang apakah itu toleransi? Toleransi menurut Abang nih sikap saling menghormati antar manusia sebagai makhluk sosial. Contohnya seperti toleransi antar beragama. Ini Bang pertanyaannya, menurut Abang Indonesia udah benar-benar ngelaksanain yang namanya toleransi belum? Kalau menurut Abang Indonesia masih kurang, Kurang. karena banyak juga kan seminar-seminar tentang bullying, tapi sebagian orang yang
respect tentang bullying itu masih banyak juga yang tidak respect, karena bullying ini sebenarnya kalau kita salahi pemerintah itu sebenarnya tidak. Sebenarnya bullying ini kan dari kita diri sendiri gitu, kesadaran kita kalau bullying itu suatu hal yang tercela. Nah, jadi kembali ke diri kita sendiri. Oke, baik Bang. Terima kasih atas pendapatnya. Ya. Selamat pagi. Nah, sekarang kita akan mulai eksperimen bullying nih, teman-teman. Ini nih kertasnya. Kak, ini ada kertas di belakang kakak. Iya ya kak, saya nggak tahu. Kakak nggak apa-apa, kakak sering dibully ya? Nggak apa-apa kok kak, nggak kok. Makasih ya kak, udah bantu saya. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya beberapa orang udah ngerasa toleransi itu ada, tapi disayangkan masih ada orang yang intoleransi sama apatis nih. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Selanjutnya kita semua tahu bahwasannya perundungan itu merupakan hal yang tidak baik. Perundungan juga dapat mengakibatkan kerugian pada korban seperti kerugian mental dan kerugian fisik. Oke, kerja bagus semuanya. Untuk hari ini terima kasih sudah berpartisipasi dalam tugas-tugas kita. Makasih juga Bim. Bima, teman-teman, saya permisi sholat dulu ya. Nanti saya balik lagi ke sini. Oke. Oh, iya Seril, boleh kok. Hati-hati ya. Iya. Ya Allah. Apa ini? Ya Allah Gusti. Ya Allah. Bukan ini udah kelewatan ya? Ya Allah, kalau memang ini cobaan, izinkan aku ikhlas ya Allah. Bapak sama ibu juga dibawa-bawa. Apa aku harus berhenti kuliah? Apa aku harus ikut apa kata bapak? Bim, coba sini deh. Ada apa? Sini sini. Kenapa? Ini teman kalian kan? Anggota kelompok kalian kan? Serius? Serius? Kalian buat sosial eksperimen gini, tugas-tugas gini, nggak tahu kalau teman kalian sendiri dibully. Yaudah, gini aja. Gak apa-apa. Kalian pulang dulu, nanti aku yang coba datangin Seril. Udah geragi be. Kasian itu dia udah nangis di depan. Makasih ya. Seril, kamu kenapa? Ada yang bisa aku bantu? Gak ada Bim. Aku gak apa-apa kok. Baik aja. Kamu kelihatannya lagi kesusahan ya? Aku bisa bantu kok. Kebetulan juga aku lihat kendaraan kamu lagi rusak. Mungkin aku kan juga mau pulang, jadi aku bisa antar kamu pulang. Gak usah ngerepotin. Saya nebus saja. Makasih ya. Gak usah kok. Nggak gitu sih. Ini kan rasa kemanusiaan. Aku juga harus membantu kamu kalau lagi kesusahan. Kalau kamu emang nggak mau pulang, aku anterin ke bengkel aja. Gimana? Kalau misalnya ke bengkel kamu gak keberatan, gak apa-apa. Tapi aku gak ada punya apa-apa. Kalau cuma ucapan terima kasih doang.
Iya, boleh bicara bentar nggak? Mungkin kita bisa cabut bentar ke sana. Aduh, mau apa sih? Aku nggak mau kemana-mana. Aku lagi nggak mau di bawah papa aku, anak nggak tidur. Nggak apa-apa, nanti aku juga yang ngomongin sama papa kamu. Sini aja deh, cepetan apa-apa. Ya udah, kamu mungkin harus lihat ini. Mana? Gimana? Kamu ada pembelaan nggak tentang yang aku tunjukin barusan? Aduh, kamu tuh kurang kerjaan banget ya. Kamu mau jadi pahlawan kesiangan untuk si miskin itu? Aku yang kurang kerjaan atau kamu yang nggak punya hati? Apa perlu aku setuju ke orang tua kamu? Aduh, wah, Bim, kamu nggak usah ikut campur deh. Kamu tuh nggak tahu gimana keluarga aku. Oh, berarti kamu nantangin aku buat tunjukin ini ke orang tua kamu ya? Terserah. Mau kamu tunjukin itu ke papa aku, kayak aku nggak peduli. Dia juga nggak peduli kok sama aku. Dia tuh cuma peduli gimana caranya aku bisa jadi yang terbaik. Kamu mikir nggak kenapa aku bisa lakuin itu? Enggak kan? Kalian tuh yang kalian tahu itu cuma kayak ngejatuhin orang aja. Tapi kalian nggak tahu kan apa yang aku rasain. Aku capek tau nggak? Tapi nggak ada yang ngerti aku. Papa tuh selalu ada nuntut aku ini itu. Tapi dia nggak pernah nuntut aku jadi anak yang baik tuh kayak mana. Dia nggak pernah ngajarin, Bim. Aku tuh capek. Papa senang kalau aku dapat spotlight. Dan aku mau kalau misalnya Papa lihat aku dapat spotlight itu, aku mau Papa tuh sekali aja meluk aku, nyayangin aku. Cuman itu yang aku butuh. Tapi kalian tuh nggak tahu semua kan. Yang kalian tahu tuh aku tuh pembuli. Udah gitu aja. Sekarang kamu tahu kan gimana hancurnya aku. Kalau misalnya kamu mau bully aku, dia terserah. Mau ketahuin aku terserah. Aku nggak peduli. Yang rasa sakit yang ada di hati aku tuh cuma sekedar Papa bilang aku tuh anak yang mau berguna. Kamu? Aku yang munafik, Bang. Aku yang palsu. Aku tahu Sirel tuh anak yang baik. Aku juga sadar sebesar apa dosa yang aku buat karena udah ngebully dia. Dia tuh ngapain seperti itu semua. Gini Gia, mungkin kamu juga butuh bantuan Tuhan. Dan aku juga mau kok untuk kamu minta tolongin. Tuhan. Bahkan aku rasa Tuhan tuh gak mau ngebantu aku lagi. Setelah semua kejahatan yang aku buat, kayak Tuhan tuh udah marah banget sama aku. Kamu salah. Tuhan pasti akan ngebantu kamu kok. Tapi sebelum itu, ayo aku bantu kamu untuk coba minta maaf ke Sheryl. Setelah semua yang aku lakuin itu ke dia pasti nggak mau maafin aku. Aku tuh nggak pantas banget terima permintaan maaf dia. Enggak kok, dia orangnya enggak kayak gitu. Aku yakin setelah kita ceritain ini semua, dia juga ngertiin kamu kok. Ayo, sini. Sheryl, kamu lagi apa? Aku lagi baca ini. Oh, gini. Sebentar ya, Gia ada mau ngomong sama kamu. Ayo, Gia. Nah, Gia, ini Sheryl udah ada di sini. Ayo ngomongin. Sheryl, aku minta maaf ya atas semua yang udah aku lakuin ke kamu. Kamu pasti udah ngelaluin hal yang berat. Aku udah maafin kamu kok. Allah aja mau maafkan umatnya. Kamu gak perlu takut kalau gak dapet spotlight. Aku cuma gadis kampung yang berangkat dari desa buat terusin cita-cita aku. Kamu baik banget, Sheryl. Aku gak pantas untuk dapat semua kebaikan kamu. Enggak, Gia. Aku pernah dengar kata gak ada orang yang benar-benar baik dan gak ada orang yang benar-benar jahat. Kamu masih bisa kok jadi orang yang lebih baik lagi. Makasih ya, Sheryl. Ya, Kita ngapain ke gereja? Ini juga bukan tempatnya Sheryl kan? ibadah. Aku mau ngajak kamu ibadah bareng. Wah, apa aku masih pantas ibadah lagi? Pasti dong. Kamu kan punya cerita banyak. Pasti Tuhan akan ngebantu kamu. Yakin kamu? Yakin? Nanti pas kita masuk, kamu ceritain aja semua ke Tuhan. Untuk Sheryl, boleh tunggu sebentar ya?
lagi ya. Ini saya. Serius? Maaf kalau misalnya ini kayak tapi kamu masih mau gak? Mau dong. Aku mau banget ketemu sama kamu. Bisa lah. Ih, walaupun aku baru semester masih banyak yang temenin sama aku. Makasih ya. Nah, gini dong. Ayo kita cabut. Ntar lagi makin mau mulai. Yuk. Tadi siapa sih yang masuk? Pada akhirnya, bukannya perbedaan akan terasa menyenangkan apabila berjalan bersama.